Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Ya, syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Kita masuk ke pertemuan ke-13 pada tanggal 19 Juni 2024, ya, melalui live streaming Zoom online. Teman-teman, kita langsung mulai saja, teman-teman, ya. Kita masuk ke pertemuan 13, ya. Nanti habis ini saya berikan kepada Anda catatannya, ya, sembari menunggu teman-teman yang lain. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Iya, oke. Baik, teman-teman, nanti lihat saya di kamera kedua, ya, kamera kedua. Oke, oke, kita masukin Bang Niko. Oke, Bang, masuk, Bang. Oke, ya, sehat, Bang, ya. Oke, lagi teman kita lagi, saya masukin lagi, teman-teman. Ya, oke, ya. Oke, oke, masuk semuanya. Bang Muhammad Firdaus, silakan masuk, Bang. Oke, ya, kita mulai aja, kawan-kawan, ya. Lihat saya di kamera kedua, ya. Iya, oke. Iya, oke, kawan-kawan. Kita masuk ekonomi pembangunan atau development ekonomi. Kita masuk ke pertemuan ke-13, ya. Waktu akan berjalan terus, ya. Dan jangan lupa, teman-teman, ini ada tugas terakhir, tugas ke-8, ya. Oke. Selanjutnya, ini agak ngelek, kawan-kawan, ya. Mohon maaf, kawan. Ya, tema hari ini adalah menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi negara, ya. Kita masuk pertemuan ke-13, nanti mohon kawan-kawan dalam absensi, mohon kawan-kawan untuk open kamera, ya, kawan-kawan, ya. Ya, kita mulai saja. Ya. Dan hari ini uh, Rabu 19 Juni 2024, kita mulai 18.30, ya. Karena perhatikan, kawan-kawan, untuk kerjakan tugas studi kasus ke-8 terakhir dalam mata kuliah ekonomi pembangunan. Ayo, ayo, semangat, ya. Usahakan untuk mendapatkan nilai A, ya. Baik, kita mulai saja, kawan-kawan. Ya. Ya, kita akan bicara tentang pengertian pembangunan atau pembangunan yang seimbang. Ini adalah dalam bahasa Inggrisnya balance of growth, ya. Ada suatu pendapat dari Knife Seeger, the synchronized application of capital to a wide range of different industry. Artinya aplikasi secara sinkronisasi, ya, modal untuk mencapai berbagai range, range, ya, wilayah range dalam industri yang berbeda, ya, sebagai cara untuk keluar dari lingkaran problematik, ya. Oke, kawan-kawan, silakan masuk, kawan-kawan. Bang Prastio, silakan. Ya. Problematik, ya, masalah kemiskinan, ya. Teori ini mengandaikan perlunya pengerahan modal secara serentak di dalam berbagai industri di suatu negara, dalam ekonomi pembangunan ini, ya. Saya tidak mau menggunakan kata-kata yang ada kata-kata yang dalam bahasa ekonomi yang mungkin saya tidak bisa pakai di sini, ya, terlalu vulgar. Jadi saya menggunakan kata problematik kemiskinan, ya. Tentunya, kawan-kawan, pertumbuhan berimbang adalah keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen, antara barang konsumen dengan industri barang modal. Perlunya keseimbangan antar sektor industri dan sektor pertanian. 2 minggu yang lalu saya bicara demikian, ya. Antara sektor luar negeri dan sektor dalam negeri, ya, perlu juga dijaga keseimbangan antara overhead sosial dan overhead ekonomi, ya. Lalu keseimbangan eksternal vertikal dan eksternal horizontal. Ringkasnya, kita berbicara adalah pembangunan berimbang, mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh secara bersama-sama, bertumbuh dengan baik, ya. Ini perlu keseimbangan, kawan-kawan, ya. Jadi dalam ekonomi ini kita bicara keseimbangan, tidak bisa kita berat sebelah, ya. Katanya antara sektor pertanian dan sektor industri harus berjalan bersama-sama, sektor luar negeri dan sektor dalam negeri juga berjalan
bersama-sama, sektor overhead sosial dan sektor ekonomi juga perlu ya, dan berbagai sektor-sektor lainnya ya. Ini perlu kita pikirkan ya. Jadi kita tidak berpikir sendiri-sendiri kawan-kawan ya. Oke, the next kita bicarakan lagi. Ya. Oke, setelah pengertian pembangunan. Mohon maaf ya. Tentunya pembangunan berimbang biasanya dilakukan dengan bertujuan bagaimana menjaga proses pembangunan dari berbagai hambatan dalam berbagai hal ya, untuk memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi, serta fasilitas untuk distribusi hasil produksi ke pasar ya. Lalu kedua, bagaimana memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksi ya. Tentunya berdasarkan hal tersebut pembangunan, sekali lagi saya bicara, harus berimbang ya. Pembangunan harus berimbang, harus balance. Dapat juga diartikan sebagai usaha pembangunan yang bagaimana berupaya untuk mengatur arus investasi atau investasi cash flow ya, dalam mengatasi berbagai hambatan yang bersumber pada penawaran atau permintaan, supply and demand. Lalu pembangunan berimbang juga membutuhkan investasi yang lebih besar ya, sangat kita butuhkan kawan-kawan ya. Pendapat sebagian ahli disebut juga teori dorongan besar-besaran atau bahasa Inggrisnya big push theory ya. Baik, kita lanjutkan lagi kawan-kawan, bagaimana teori pembangunan berimbang ya. Kita lihat ya. Tadi ada beberapa teori pembangunan berimbang dari segala pendapat ahli. Ini adalah teori Rosten-Rodan ya. Ya, beliau menyatakan teori berimbang pertama kali dicetuskan oleh Rosten-Rodan atau dikenal juga dengan Big Push Theory, berawal dari masalah keprihatinan terhadap situasi setelah perang di Eropa Timur ya. Tentunya teori ini menjelaskan bahwa dalam melakukan perkembangan dunia industrialisasi di daerah yang kurang berkembang, ya itu merupakan cara yang tepat bagaimana kita menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata ya, dan juga meningkatkan pendapatan di daerah yang bersangkutan ya, karena negara berkembang. Tentunya dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan pembangunan industri secara serentak, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lihat kawan-kawan. Artinya Rosten-Rodan membedakan 3 jenis syarat mutlak untuk melancarkan pembangunan ekonomi. Yang mohon diperhatikan. Pertama, berbicara syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi yang harus dijalankan dengan baik, khususnya syarat mutlak minimal pada persediaan modal, overhead, sosial ya. Kedua adalah syarat mutlak minimal pada permintaan ya. Lalu ketiga adalah syarat mutlak minimal dalam persediaan tabungan ya, saving di tabungan masyarakat ya. Nah, 3 teori ini sangat penting sehingga teori big push atau daya dorong yang besar sangat erat berbicara masalah modal, capital, dan infrastruktur ya. Tentunya kemudahan modal ini, dan kita juga berbicara ya keberpihakannya kepada daerah-daerah berkembang merupakan langkah strategis ya, sangat penting sekali, sehingga pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang menghubungkan banyak daerah dengan pusat bisnis seperti memang perlu diperhatikan atau diprioritaskan oleh pemerintah atau negara ya. Ini kita sebagai sarjana manajemen harus memperhatikan juga ya, memprioritaskannya ya, sehingga asumsi modal pertumbuhan seimbang terdapat lengkap praktis dan komersial dalam industri pada proses produksi di berbagai sektor sesuai external economics ya, dan produksi besar-besaran ya. Kalau ekonomi meningkat, produksi besar-besaran ya, secara serentak ya, sehingga ekonomi dapat bertumbuh ya, negara dapat bergerak ekonominya ya. Lalu oleh karena itu model pertumbuhan seimbang ini sering disebut sebagai big push theory oleh segolongan ahli ekonomi ya. Maka kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini kawan-kawan mohon diperhatikan, asumsi big push theory artinya adanya kegiatan produksi yang semakin meningkat sehingga terjadi pembayaran faktor produksi kawan-kawan ya. Oke ya. Ini pertama ya. Jadi ekonomi berimbang harus terjadi. Kedua, ada permintaan domestik dalam negeri di negara tersebut. Oke. Ketiga adalah penawaran dan permintaan, supply demand ya, syukur-syukur nasional, lalu ditingkatkan internasional ya kawan-kawan ya, supply and demand internasional dan domestik juga sangat penting kawan-kawan.
Lalu struktur pasar yang menjangkau ke setiap daerah, kawan-kawan. Ya. Kelima, kita bicara masalah teknologi, ya, artinya kita tidak bisa menafikan, artinya teknologi harus siap, ya, oke ya, teknologi harus kita siapkan, ya. Lalu keenam adalah bicara masalah faktor produksi, ya. 6 hal ini sangat penting dalam asumsi big push theory, ya, yang dikatakan oleh ilmuwan kita, yaitu Paul Rostand-Rodan, ya, oke ya. Jadi ini syarat mutlaknya, teman-teman tadi saya sudah tunjukkan ya. Lalu permintaan dalam asumsi big push theory ada pembayaran faktor produksi, permintaan domestik, ketiga penawaran permintaan internasional, dan juga domestik juga harus ditingkatkan juga ya. Lalu keempat struktur pasar, kelima teknologi, dan enam faktor produksi ya. The next kita lihat, artinya ada teori pembangunan kedua, ya. Artinya ada teori pembangunan berimbang dari teori Ragnar Nurse, ya, teori Ragnar Nurse, ya. Beliau menyatakan bahwa banyak terjadi kegagalan pembangunan yang terjadi di berbagai negara yang disebabkan oleh masyarakat atau negara itu sendiri yang terjebak dalam lingkaran problematik kemiskinan, ya. Tapi ada juga menyatakan lingkaran setan kemiskinan, saya nggak gunakan ya. Jadi ada suatu vicious circle under development, ya, lingkaran problematik kemiskinan, sehingga lingkaran problematik kemiskinan di negara miskin, ya, penduduk negara miskin masih berupaya bagaimana memenuhi kebutuhan utama, pangan, ya, atau primer, atau habis untuk konsumsi, ya, sehingga menyebabkan tingkat tabungan masih sangat rendah, ya, sehingga di sini terjadi akumulasi dari tingkat tabungan masyarakat yang rendah, menyebabkan pendapatan secara keseluruhan juga rendah, ya. Tentunya kawan-kawan dari sisi usaha ketika tidak ada pemodalan yang cukup menyebabkan tingkat produktivitas juga rendah, sehingga produktivitas rendah atau tingkat produksi rendah, akibatnya apa? Pendapatan yang diterima juga rendah, kawan-kawan. Nah, ini saling berefek ya. Tentunya pendapatan habis untuk dikonsumsi, tidak ada mencukupi bagaimana masyarakat untuk menabung atau tabungan, dan menyebabkan akumulasi tingkat tabungan menjadi rendah. Nah, salah satu pembentukan modal berasal dari tingkat pembangunan, dari tingkat tabungan ya, kawan-kawan ya. Tentunya jika tabungan rendah, maka pembentukan modal juga menjadi rendah ya. Tentunya di sini diharapkan ekonomi kalau negara-negara miskin harus berupaya meningkatkan bagaimana ekonomi bisa berkembang ya. Kemarin saya dapat video bagaimana negara Ethiopia, ya, negara Ethiopia sekarang semakin meningkatkan ekonominya, semakin maju ya. Nanti saya share videonya ya, negara Etiopianya ya. Oke, selanjutnya berikutnya kita lihat kawan-kawan. Ya, nih ya, artinya teori Ragnar Nurse menggambarkan permasalahan kemiskinan negara ya menjadi sangat kompleks, sangat ruwet ya. Ya. Gimana kita perhatikan ya. Ya. Artinya di sini dalam kemiskinan, produksi rendah, kinerja rendah, kesehatan rendah, status gizi rendah, konsumsi rendah, ya, papan prasarana, sarana dasar KIM rendah, ya, kebutuhan dasar sangat rendah, ini sangat berbahaya kawan-kawan. Sehingga teman-teman, dari kemiskinan, produksi rendah, pengetahuan rendah, daya beli informasi rendah, pendapatan rendah, nah ini sangat berbahaya kawan-kawan ya. Ini perlu kita sebagai sarjana manajemen bagaimana how to solving problemnya ya, memecahkan masalahnya ya. Lalu kemiskinan bisa menjadi pendapatan rendah, produksi rendah, modal kecil, dan tabungan rendah ya, saling berkaitan kawan-kawan ya. Ini teori Ragnar Nurse ya, gambar permasalahan kemiskinan negara ya. Mohon kawan-kawan nanti perhatikan, ini bisa jadi pertanyaan saya kepada Anda dalam ujian akhir semester. Ya, kita lanjutkan. Ya, tentunya teori pembangunan berimbang, ada teori Arthur Lewis. Kemarin saya sudah bicara ya, Arthur Lewis menjelaskan tentang konsep teori pembangunan di negara-negara berkembang, bagaimana memiliki surplus tenaga kerja, kelebihan tenaga kerja, sama seperti Nurse ya, melihat pentingnya keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri ya. Nah, kawan-kawan, dalam teori ini Lewis menyatakan asumsi dasar ya, bahwa perekonomian hanya mempunyai sektor pertanian dan sektor industri ya, selalu berimbang ya. Ingat,
kemarin saya tanyakan kepada Anda. Lalu kedua, pada awalnya buruh berasal dari sektor pertanian, sehingga pemanfaatan buruh tidak terlalu efisien dan menyebabkan produktivitas menjadi rendah atau hampir mendekati angka nol. Ya. Nah, ketiga, jika keadaan yang terjadi adalah upah pada sektor industri lebih tinggi, ya, itu orang tertarik ya, pindah ya, maka buruh dari sektor pertanian akan pindah kawan-kawan ya. Tentunya akan terjadi kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas pada sektor pertanian ya. Ya, tidak terlalu dipermasalahkan meskipun buruh yang bekerja hanya sedikit ya. Selanjutnya keempat, asumsi selanjutnya adalah tabungan dan investasi akan terus dilakukan jika sektor industri semakin berkembang ya. Tentunya industri akan mengalami keuntungan kawan-kawan ya. Lalu keenam adalah intinya adalah tabungan dan investasi diharapkan harus lebih besar dibandingkan inflasi atau upah kawan-kawannya. Oke ya. Lalu ketujuh, kondisi ini jika terus-menerus maka akan menaikkan permintaan terhadap tenaga kerja. Nah, maka bisa kita lihat, ini gambar grafik model Arthur Lewis, ya, adanya surplus tenaga kerja, upah kapitalis sektor penikmat industri, mendapatkan perolehan upah substansi, jumlah tenaga kerja ya semakin meningkat ya, sehingga upah dalam ekonomi surplus tenaga kerja yang ditentukan oleh pasar ya. Tentunya kalau dunia industri berkembang terjadi penilaian gaji para buruh atau pegawai ya atau karyawan ya yang ditentukan oleh pasar ya berdasarkan jabatan atau pengalaman kerja ya. Nah, berikutnya bisa kita lihat ini gambar dari Arthur Lewis berbicara sector development with unlimited supply of labor. Jadi ini sektor pengembangan yang tidak terbatas antara permintaan permintaan tenaga kerja, bisa kita lihat kawan-kawan ya. Maka di sini ada Lewis membuat dua sektor modal development with unlimited supply of labor. Pertama, capitalist sector ya, sektor modal. Modern sector industry use capital, employee, worker, profit oriented ya. Wages sama dengan MP, margin profit ya. Ini capital sector industri ya. Berhadapan dengan subsistence sector, traditional sector, agriculture, pertanian ya. Kita lihat does not use capital, use family labor. Wages not equal to margin profit ya. Artinya dalam dunia pertanian lebih banyak menggunakan modal keluarga ya, usaha keluarga, sehingga penghasilan tidak sesuai dengan MP ya, margin profit, sehingga kita lihat subsistence sektor pindah ke dunia industri surplus labor ya. Lalu para buruh pindah lagi ke capitalist sector sehingga menjadi surplus production of food ya. Artinya terjadi peningkatan produksi dalam makanan ya, produksi makanan, tetapi penting juga keseimbangan antara dunia industri dan dunia sektor pertanian ya. Lalu kita lihat to central assumption, yang pertama dari capital sector, pertama traditional sector has surplus labor ya, artinya tradisional sektor pertanian bisa menghasilkan buruh yang surplus yang luar biasa. Kedua, traditional sector pay the average product income sharing ya, artinya sektor pertanian membayar hasil produksi atau pendapatan berdasarkan pendapatan income sharing, saling membagi ya. Lalu due to rural surplus labor, the capitalists can hire unlimited ya, sehingga dua hal tersebut bisa membuat buruh atau karyawan semakin surplus nih dalam dunia modal kerja, merekrut para pegawai tanpa batas, amount of labor at wages equal to the subsistence wages plus markup ya, artinya disesuaikan dengan pendapatan atau gaji ya, dari subsistence, dari gaji yang peningkatan gaji yang sudah ditingkatkan ya. Nah ini kita lihat kawan-kawan ya. Tapi terpenting adalah capital sector, dunia industri dan
industri pertanian harus dijaga keseimbangannya, ya. Maka kita lihat pembangunan tidak seimbang, ada pendapat ahli, ya. Di sini Albert Hirschman menyatakan dalam tulisannya The Strategy of Economic Development tahun 1958, ya. Ini penting sekali walaupun bukunya sudah tua, ya. Tapi pemikiran-pemikiran masih bisa kita dapatkan, ya. Di mana Albert menyatakan mengkaitkan antara industrial dengan pertumbuhan tidak berimbang, bisa terjadi, ya, sehingga negara-negara berkembang menghadapi kendala dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alam, ya, sehingga kita membutuhkan prioritas investasi bagaimana untuk mengawalinya atau memulainya, ya. Sedangkan menurut pendapatnya big push harus ditujukan pada beberapa industri saja untuk mendorong pertumbuhan tidak berimbang. Dalam beberapa hal selalu terjadi kecenderungan tidak berimbang, ya pasti, ya. Kita tidak bisa memungkiri pasti dalam dunia ekonomi pembangunan pasti kecenderungan tidak berimbang, ya. Misalnya beberapa sektor yang didorong investasi mungkin saja mengalami overcapacity, ya, atau outputnya menjadi murah, ya bisa terjadi, ya, karena economy of scale, ya. Akibatnya selanjutnya ada peralihan investasi hulu, ya, upstream investment, ya, ini pengalian investasi dalam bidang-bidang lain, ya. Ini bisa terjadi, ya, tidak berimbang, ya. Nah, maka kita lihat kawan-kawan berikutnya. Ini pendapat dari Albert Hirschman, ya, menyatakan dalam penentuan prioritas investasi harus menentukan sektor andalan yang ditentukan berdasarkan kaitan industrial ke depan maupun ke belakang, ya, backward and forward linkage, ya, dengan membuat skala prioritas terpenting, ya, investasi yang tepat, ya, perekonomian akan berputar-putar terus dan proyek-proyek baru yang ia sebut sebagai industri investment akan berjalan memanfaatkannya. Jadi proyek-proyek harus berjalan kawan-kawan, ya, proyek-proyek dalam dunia industri, ya, sehingga semuanya bisa berjalan memanfaatkannya. Tentunya eksternalitas ekonomi maupun social overhead capital dari proyek sebelumnya, kawan-kawan. Ya, ini dari pendapatnya Albert Hirschman, ya. Nah, maka kita lihat berikutnya, ya, pembangunan tidak seimbang atau unbalanced growth dari Walt Whitman Rostov, ya. Rostov menyatakan atau menerbitkan dalam bukunya The Stages of Economic Growth, ya, the stages of economic growth, ya, yang bisa dikatakan sebagai pendukung doktrin pertumbuhan tidak berimbang, seperti Albert Hirschman, ya. Rostov membuat suatu idealisasi pembangunan yang bersifat self-propelling dan bertumpu pada dua sektor, ya, artinya sektornya adalah tradisional dan modern, dan sebagai ahli sejarah ekonomi, konstruksi teoritik yang dibangunnya menunjukkan bagaimana Rostov berpikir sangat linear dan percaya bahwa sebuah negara akan berkembang dalam suatu rentetan fase, ya, atau sejarah perkembangan ekonomi yang sama, ya. Minggu lalu saya bicara tentang sejarah perkembangan ekonomi, ya. Maka kita lihat gambar sebagai berikut, ya, di mana teori pembangunan tidak berimbang. Walt Whitman Rostov menyatakan bagian paling penting teori Rostov membutuhkan penjelasan, ya, yaitu hampir di seluruh bagian bukunya ditambah sejumlah paper, ya, tulisan karya ilmiahnya adalah bahwa ia melihat perkembangan ekonomi berlangsung dalam 5 tahap, ya. Memperhatikan 5 tahapnya itu apa, ya. Pertama adalah berbicara tahap masyarakat tradisional, oke. Okay? Kedua, bicara tahap prakondisi menuju lepas landas, ya. Ketiga adalah tahap lepas landas. Keempat adalah tahapan dorongan menuju kematangan, dan terakhir yang kelima adalah tahap konsumsi massa tinggi, ya. Ini kalau dilihat tahapan dalam pembangunan ini hampir mirip seperti zamannya Pak Presiden Soekarno, ya, Presiden kedua Republik Indonesia, ya, melalui perencanaan pembangunan atau garis-garis besar haluan negara, ya. Sehingga di sini Rostov mengklaim bahwa teorinya tentang 5 tahap perkembangan masyarakat tersebut lebih dari sebuah teori ekonomi, tetapi juga sebuah teori mengenai sejarah masyarakat modern, ya, secara keseluruhan, ya. Jadi
sejarah ini ada suatu apa ya, tahapan-tahapan pembangunan apa yang sudah dicapai ya. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Maka kita lihat selanjutnya. Iya. Ya, dalam buku State of Economic Growth, Rostov mengakui ya, sebentar kawan-kawan ya, ini pendapat pemikiran beliau ada 5 tahap ya. Dalam buku beliau menyatakan suatu yang penting ya. Dalam The State of Economy, Growth mengakui sejumlah kesamaan antara analisis tahap pertumbuhan dengan argumentasi Marx mengenai tahapan menuju masyarakat komunis. Beberapa yang terpenting adalah Marx dan Rostov mengakui bahwa perubahan ekonomi membawa dampak pada struktur sosial dan politik, ya, mengubah budaya dan perilaku. Kedua, sama-sama mengakui realitas adanya kepentingan kelompok dan kelas dalam proses sosial politik yang berkait dengan keuntungan ekonomi. Ketiga, keduanya melihat adanya motivatif ekonomi di balik formasi konflik politik, ya, kadang tercampur dengan politik, ya kawan-kawan ya. Keempat, meskipun memiliki struktur pemikiran yang berbeda, Marx dan Rostov mempercayai ada satu tujuan akhir masyarakat yang benar-benar sejahtera, ya, true affluence, ya, atau menjadi masyarakat sejahtera, ya, yang tercukupi, ya. Ini dari bukunya Casterly 2002 halaman 185, ya. Maka selanjutnya kawan-kawan, ya ini studi kasus ke-8 terakhir ya. Studi kasus ke-8 terakhir saya beberapa sudah saya baca ya. Nanti saya kepada Anda saya periksa lagi ya. Oke, ini yang ke-8 teman-teman ya. Saya tulis 7 lagi, mohon maaf ya. Nah, ini studi kasus ke-8 ya. Kita pada minggu lalu teman-teman ya, pada pertemuan ke-11 dan ke-12 membahas kebijakan pembangunan sukses dan berhasil, ya, dan ke-12 bicara tentang kekuatan berbagai faktor pendukung ekonomi. Ya. Tentunya kita lihat ya, dalam 8A, ya, ini jelaskan dengan argumen pendapat Anda faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam bidang sektor ekonomi. Ya. Jelaskan secara terperinci dan mantap ya. Jadi ini pertemuan ke-11 ya. Ini studi kasus ke-8 terakhir kawan-kawan ya. Lalu dalam 8B, dalam pembahasan minggu lalu pertemuan ke-12, pendapat Anda tentang dukungan pemerintah dalam sektor pendidikan dalam anggaran 2024 telah dikucurkan sebesar 665 triliun ya, 665 triliun minggu lalu ya. Jelaskan secara lengkap optimis Anda dengan peralihan kepada Presiden terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024 ya. Bagaimana ya? Kemarin kita membahas tentang sektor pendidikan dalam anggaran 2024 sebesar 665 triliun dan bagaimana optimis Anda dalam peralihan kepresidenan dari Bapak Jokowi ke Bapak Haji Prabowo Subianto ya. Jelaskan bagaimana optimis Anda ya. Ini mohon Anda memberikan saran untuk masukan ya. Jangan ini ya, jangan ngawur ya. Saya paling gak suka dengan yang ngawur-ngawur ya. Jadi berilah saran yang membangun sehingga kita menjadi bangsa Indonesia yang sejahtera, yang sukses ya, sehingga kita bisa berdiri bersama-sama dengan pembangunan yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Jokowi dan dilanjutkan oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto ya. Lalu berikutnya kawan-kawan mau perhatikan, harap diperhatikan teman-teman, kumpulkan lewat email tepat waktu pada saat UAS pukul 24.00 ya, nanti Rabu ya, di pertemuan ke-16 ya. Tidak ada perpanjangan waktu Pak, tambah lagi hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, waduh repot ya. Saya harus melaporkan nilai Anda ya. Melaporkan nilai Anda dan melaporkan nilai teman-teman Anda ya. Anda lambat ya, teman-teman Anda juga lambat ya. Ini tolong perhatian kepada Anda ya. Masih banyak kawan-kawan ya copy paste dari universitas lain atau lembaga lain ya. Dosen melarang tegas perbuatan tersebut ya. Mohon kawan-kawan ya agar Anda bisa untuk
mengeksplorasi pemikiran, pendapat ya. Ini suatu ketika nanti sangat dibutuhkan ya dalam penulisan karya ilmiah, seminar proposal, skripsi dalam bentuk kualitatif ya. Maka teman-teman, tugas kita sudah ada 4 ya, tugas 5, tugas 6, tugas 7 dan 8 hari ini ya. Kirim ke email yang telah ditentukan ya, lewat email grup ya, yang Anda sudah ketahui ya di deskripsi. Ditutup pukul 24.00 tepat waktu pada pertemuan ke-16 saat puas ujian akhir semester ya. Kerjakan dengan baik dan berkualitas dan tidak copy paste sesuai pemikiran Anda ya. Banyak kawan-kawan saya tegur ya, karena ya tulisannya asbun, ya, asal bunyi ya. Saya paling nggak suka ya asal bunyi ya, dan tidak berkualitas ya, karena kita belajar di sini Anda lihat ya, bagaimana saya memberikan presentasi dengan baik ya, siaran dengan baik melalui siaran channel YouTube ya, agar kita dilihat oleh masyarakat bahwa kita belajar benar-benar ya, sehingga menghasilkan kontribusi yang terbaik bagi bangsa Indonesia setelah lulus sebagai sarjana manajemen ya. Baik, harapan saya kawan-kawan ya, salam sukses kita semua teman-teman ya. Mari berikan prestasi terbaik untuk bangsa Indonesia ya. Dan akhir kata saya ucapkan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan yang sukses Anda dan kita semua, keluarga besar di Jakarta ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, tadi saya sudah memberikan gambaran-gambaran bagaimana tentang teori pembangunan berimbang ya. Mohon dibaca lagi kawan-kawan ya. Akan banyak studi kasus ya dari Powers and Roden. Lalu bagaimana berikutnya gambaran asumsi big push theory ya. Ini ya. Ada 6 hal yang harus diperhatikan. Oke. Pembayaran faktor produksi, permintaan produksi, penawaran dan permintaan internasional ya. Tentunya kalau penawaran permintaan internasional, kita harus meningkatkan kualitas produk kita kawan-kawan ya. Nggak asal ini ya, nggak asal bikin ya. Internasional dan juga domestik juga perlu ditingkatkan ya. Lalu struktur pasar, teknologi dan faktor produksi ya. Lalu berikutnya kita lihat bagaimana masalah kemiskinan ya, kita tidak bisa nafikan ya. Artinya kalau kemiskinan akan terjadi produksi rendah, pengetahuan rendah, daya beli pendidikan informasi rendah, pendapatan rendah ya. Kalau kemiskinan terjadi, pendapatan rendah, produksi rendah, modal kecil, tabungan rendah ya. Lalu kemiskinan kalau terjadi konsumsi rendah, papan prasarana sarana dasar KIM rendah ya. Kebutuhan primer, kebutuhan papan atau rumah dan berbagai hal, status gizi rendah ya, dan kesehatan rendah, kinerja rendah dan produksi rendah. Dan ini Bapak Presiden terpilih Haji Prabowo Subianto agar mengembangkan bagaimana memberikan makan gratis bergizi ya, dengan status gizi yang tinggi ya. Ini perlu teman-teman dukung ya. Lalu berikutnya kita membahas tadi tentang teori pembangunan berimbang dari Arthur Lewis ya. Oke, mohon dibaca ya. Lalu berikutnya tentang gambar modal Arthur Lewis. Lalu pentingnya teman-teman perhatikan bagaimana Arthur Lewis menyatakan ada modal sektor, kapitalis sektor dan substantif sektor, tradisional sektor, agrikultur ya, harus berimbang ya, sehingga sektor pertanian dan sektor industri berjalan ya. Dari sektor industri akan terjadi surplus buruh atau pegawai karyawan. Lalu dengan keseimbangan terjadi antara sektor pertanian dan sektor industri, diharapkan juga surplus produksi untuk makanan ya. Ini penting sekali ya. Jadi industri harus meningkat, pertanian harus meningkat ya. Semua harus terjadi keseimbangan. Pertanian kita butuhkan bagaimana produksi pangan sangat penting ya, produksi makanan ya. Pertanian, peternakan, perikanan ya kawan-kawan ya. Lalu ada central asumsi adalah traditional sector has surplus labor. Yang pertama. Secondly adalah traditional sector pays the average product income sharing ya, saling membagi hasil.
due to rural surplus labor, the capitalists can hire unlimited amount of labor at wages equal to the subsistence wages plus markup ya. Nah, ini penting sekali. Jadi nanti mohon dibaca lagi ya, sehingga Anda bisa mendapatkan wawasan lebih luas. Ya. Lalu bagaimana pembangunan yang tidak berimbang, ya Albert Susman ya. Oke, dibaca lagi kawan-kawan pendapat beliau ya. Artinya penting bagaimana industri ke depan maupun ke belakang ya. Dengan membuat skala prioritas prestasi yang tepat, perekonomian akan berputar-putar terus, berlanjut terus, dan proyek-proyek baru akan bermunculan dan disebut indus investment yang akan berjalan memanfaatkan eksternalitas ekonomi maupun social overhead capital dari proyek sebelumnya ya. Lalu berikutnya perhatikan juga tentang dari teori Rostov ada 5 hal yang harus diperhatikan. Tahap masyarakat tradisional yang pertama, kedua tahap prakondisi menuju lepas landas, ketiga tahap lepas landas, keempat tahap dorongan menuju kematangan maturity, dan the last yang kelima adalah tahap konsumsi masa tinggi, artinya menuju masyarakat sejahtera ya kawan-kawannya. Nah ini mohon dibaca lagi ya, oke ya. Ya demikian teman-teman, sehingga kita harapkan kita sukses semua ya, menjadi lulusan terbaik ya. Dan doa saya semoga kita sukses semua. Oke, kawan-kawan sudah 38 menit, mohon open kamera ya. Saya akan open kamera. Ya, baik hari ini teman-teman sudah ada Bang Prasetyo Rardi ya. Nanti saya cek lagi Bang Pras. Lalu Bang Tommy keren banget ya. Keren banget ya, saya pengen jadi dosen Anda. Lalu Bang Niko ya, nanti saya lihat udah oke banget ya. Tingkatkan lagi skripsi ya. Mudah-mudahan cepat-cepat selesai Bang ya. Biar enak kita ya. Lalu Bang Rory juga ya di farmasi, lalu Bang Muhammad Firdaus ya, oke ya. Lalu Bang Prasetyo Rahardi, Bang Rory dan Muhammad Rifki Saruni di Bank Internasional di Jakarta, lalu Rian Santia ya. Baik, demikian teman-teman pertemuan kita hari ini ya, kita udah 39 menit. Ini pertemuan ke-13, jangan lupa kerjakan studi kasus ke-5, 6, 7, 8 ya. Beberapa sudah ada yang kerjakan ya. Akhir kata saya ucapkan wabila wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Salam sukses. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke Bang Firdaus, sukses semua. Oke. Buset. Buset ya. Oke, sukses semuanya. Sukses. Oke, semangat ya, semangat. Oke, terima kasih.